Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Isrofa Masyaratul Mafida dengan NIM 25010034050. Saya berasal dari Universitas Negeri Surabaya, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Luar Sekolah. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang salah satu aspek penting dalam proses belajar, yaitu motivasi dan emosi. Dua hal ini sangat mempengaruhi bagaimana siswa dapat menerima, memproses, dan juga mempertahankan informasi selama proses pembelajaran. Ketika siswa memiliki motivasi yang kuat dan emosi yang positif, pembelajaran akan berlangsung secara lebih efektif dan juga lebih bermakna. Motivasi merupakan dorongan yang secara internal dan eksternal yang membuat seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, dalam konteks pendidikan, motivasi merupakan daya penggerak yang membuat siswa mau belajar, berusaha, dan juga bertahan ketika menghadapi kesulitan. Jenis-jenis motivasi ada dua. Yang pertama motivasi intrinsik dan yang kedua motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik ini merupakan dorongan yang berasal dari dalam diri. Contohnya ketika siswa rasa belajar ingin tahu, minat belajar lebih tinggi, dan juga kepuasan dalam memahami proses pembelajaran. Nah, yang ekstrinsik ini dorongan dari luar diri. Contohnya itu ketika siswa mendapat hadiah, pujian, nilai tinggi, hukuman, maupun kompetisi. Motivasi memiliki beberapa fungsi penting. Yang pertama mendorong siswa untuk bertindak, yaitu dengan memulai kegiatan pembelajaran. Yang kedua, menentukan arah aktivitas, yaitu memfokuskan siswa pada tujuan tertentu. Dan yang ketiga, menjaga persistensi, yaitu membuat siswa tetap bertahan meski menghadapi kesulitan. Dan yang terakhir, meningkatkan performa, yaitu membuat siswa yang termotivasi cenderung lebih aktif dan kreatif. Untuk memahami perilaku belajar, beberapa teori motivasi penting untuk dijelaskan. Yang pertama ada teori behavioristik. Pada teori ini, motivasi dipengaruhi dengan reward dan punishment. Perilaku belajar dapat dibentuk melalui pengulangan dan penguatan. Yang kedua ada teori humanistik. Pada teori ini, motivasi muncul ketika kebutuhan dasar sudah terpenuhi. Contohnya ketika guru harus menciptakan lingkungan belajar yang aman dan suportif. Dan yang ketiga, teori kognitif. Pada teori ini, motivasi muncul dari keyakinan diri sendiri. Contohnya, saya bisa, saya mampu, saya berusaha, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada teori self-determination. Pada teori ini, motivasi muncul ketika siswa merasa punya pilihan, mampu, dan diterima. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan tentang motivasi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang emosi. Emosi merupakan reaksi psikologis dan fisiologis terhadap suatu peristiwa. Emosi bisa berbentuk dengan dua hal. Yang pertama positif, yang kedua negatif. Dalam hal positif, emosi bisa berbentuk ketika kita senang, antusias, ataupun kita percaya diri ketika maju ke depan atau presentasi gitu ya. Dan yang kedua, sedangkan secara negatif, emosi bisa terbentuk ketika kita merasa cemas, takut, dan juga frustasi. Dalam pembelajaran, emosi tidak dapat dipisahkan dari motivasi dan proses berpikir. Emosi memiliki beberapa peran dalam proses belajar. Yang pertama mempengaruhi perhatian. Emosi positif dapat meningkatkan fokus, sedangkan emosi negatif dapat mengganggu konsentrasi belajar. Yang kedua, mempengaruhi memori. Siswa cenderung lebih mengingat pengalaman belajar yang menyenangkan dan juga bermakna. Yang ketiga, mempengaruhi pengambilan keputusan. Siswa yang tenang cenderung membuat pilihan belajar yang lebih baik. Dan yang terakhir, mempengaruhi motivasi. Emosi yang positif dapat meningkatkan motivasi, sedangkan emosi negatif dapat menghambat. Tetapi juga
bisa memicu lebih baik jika dikelola dengan baik. Cara guru dalam meningkatkan motivasi dan emosi positif terhadap siswa. Yang pertama, memberikan pujian dan umpan balik konstruktif. Yang kedua, memberi kesempatan siswa untuk memilih gaya belajar. Yang ketiga, menghubungkan materi dengan kehidupan nyata siswa. Yang keempat, menciptakan suasana kelas yang aman dan suportif. Yang kelima, menggunakan metode pembelajaran yang variatif dan menarik. Yang keenam, membangun hubungan baik antara guru dan siswa. Dan yang terakhir, membantu siswa untuk menetapkan tujuan belajar yang jelas. Dengan demikian, motivasi dan emosi adalah dua komponen yang menentukan keberhasilan belajar. Guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi guru juga berperan sebagai pengelola motivasi dan pengarah emosi siswa. Dengan memahami dua aspek ini, proses pembelajaran dapat berlangsung menjadi lebih menyenangkan, efektif, dan juga bermakna. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. For the rest of my